narasumber kita? Oke, ini mungkin boleh merapat yang sebelah sayap kanan, sayap kiri ya kan, sayap tengah. Silakan merapat ke sini gitu untuk menyaksikan talk show kita. Udah langsung pada ngadem semuanya. Boleh maju ke depan. Mau duduk boleh nggak nih? Kita persilakan duduk nggak ya? Ya udah boleh nih kalau capek ya. Soalnya sejam atau 2 jam nih kita podcast 5 jam. Jadi mendingan duduk. Boleh. Silakan duduk ibu-ibu ya sampai ke belakang. Senyamannya ya Bu ya. Oke, di sini udah ada Caca, udah ada Dokter Miza dan juga Mbak Wina. Kan tadi aku ngebahas nih soal kepanikan pada saat awal-awal menjadi orang tua. Pada saat anak demam, panik gak panik nggak taunya. Udah umur 9 tahun ternyata masih panik kalau anaknya demam. Atau misalnya telat BAB gitu ya, ternyata masih panik. Kalau pengalaman dari Caca sendiri atau Mbak Wina, atau mungkin kalau dokter terakhir aja tanya, soalnya pasti gak panik ya. Itu gimana pengalamannya? Silakan Buja. Ya makasih Mbak Buja. Udah, Buja. Bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Aku seneng banget hadir di sini bareng sama anak-anak juga. Mbak Buja di sana sama Mishka, Miguel. Ya kalau ngomongin anak sakit itu kayaknya nggak mungkin nggak ada yang panik ya. Kayaknya udah mau berulang-ulang pun pasti tetap aja sakit, itu kayak pasti panik. Apalagi anak-anak aku tuh kalau demam tuh ada keturunan juga suka step. Jadi kalau udah panasnya tuh udah bukan gini. Kalau anak demam kan biasanya cuman ya udah nanti kasih ini. Tapi kalau mereka tuh kalau udah demam itu paniknya udah kayak nggak bisa dari rumah gitu. Jadi pasti panik sih pengalamannya tiga-tiganya, soalnya ya ada keturunan kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lewat dari 5 tahun udah pernah lagi, lebih aman. Ya. Kalau Mbak Wina sendiri gimana pengalamannya? Kayak misalnya kalau dia nggak BAB atau udah sembuh baru doping yogurt atau doping buah, jadi beda banget sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau dokter bisa sendiri gimana nih? Kayaknya mau nanya juga udah tahu jawabannya ya. Dok gimana dok? Panik kan nggak dulu dok? Panikan apa enggak? Kalau misalnya anak sendiri ya. Karena kalau misalnya pasien demam gue panik, terus jadinya ini siapa yang mau ngobatin kalau semuanya panik? Kalau misalnya anak sendiri pasti panik lah, manusiawi. Kayak ngobatin anak sendiri pun nggak bisa. Tapi bisa lebih berpikir, mungkin karena tahu dasar dan tahu teorinya, mungkin berpikirnya bisa lebih tenang mungkin bahasanya. Tapi kalau misalnya panik sih pasti Panik aja ya. Dan sama kayak tadi Mbak Wina sendiri, begitu anak ada masalah di pencernaan gitu ya, itu kan panik tuh. Baru dikasih dia tuh misalnya kayak yogurt atau misalnya buah. Terus dia sama juga sih kayak aku. Ketika kelihatannya baik-baik saja, aku jarang tuh kasih buah gitu ya. Ya sekali lah ada. Tapi begitu, kok ini BAB-nya kurang lancar ya? Kok katanya sakit perut? Aku langsung panik terus berusaha untuk ya udah deh gimana caranya biar BAB, kita kasih yogurt. Nah itu ada panik-paniknya tuh. Terus kasih minum misalnya airnya lebih banyak dan lain-lain. Nah kalau dokter sendiri sebenarnya yang terjadi itu apa sih dok? Kalau misalnya nih anak tuh sakit perut, kita pasti kan nyalahinnya habis makan apa ya tadi, bersih nggak ya? betul. Ini kalau di dunia kedokteran mungkin 2-3 tahun ke belakang kita lagi sangat pesat banget berdua bareng sama stem cell ya. Kalau misalnya pernah dengar stem cell, kalau dunia kedokteran di seluruh dunia nih penelitian mengenai gut brain axis, kalau misalnya pernah ada yang dengar hubungan pencernaan dan juga otak itu lagi sangat kencang-kencang karena mungkin gampangnya tubuh manusia itu kan bisa kita sebut sebagai apa, flora normal flora tuh mungkin bahasanya apa ya, karena flora mungkin kebun bakteri mungkin kebun bakteri. Jadi tubuh manusia itu adalah kebun bakteri. Kita itu terdiri dari jutaan bakteri yang hidup dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, semua tidak ada satu milimeter pun yang tidak dihidupi dengan bakteri. Nah, mayoritas itu adanya di pencernaan. Bakteri yang paling banyak itu adanya di pencernaan. Nah, ngomong-ngomong soal kebun bakteri tadi, itu maksudnya dalam artian
bakteri aku bisa membayangkan ya kalau kebunnya buah-buahan bagus kan. Tapi ini kebun bakteri dalam hal seperti apa ya? Iya, jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita ini dia mempunyai peran masing-masing. Misalnya bakteri yang ada di kulit lah, ini mungkin yang paling gampang mungkin. Bakteri yang ada di kulit kita kalau misalnya kayaknya kurang minum yogurt ya. Kayaknya harus minum yogurt dulu ya. Oh iya, ini apa namanya kulit manusia itu kan penuh banget dengan kayak bakteri kalau misalnya kita lihat. Tapi itu kita sebut sebagai normal flora. Jadi dia bakteri baik. Gunanya apa? Gunanya kalau misalnya ada bakteri yang jahat datang nempel, dia nyerang duluan. Kalau misalnya ada jamur, kalau misalnya ada apa-apa, semuanya yang buruk-buruk dia nyerang. Dia yang membantu pertumbuhan, dia yang ngirim sinyal ke otak kalau misalnya ada yang salah melalui syaraf-syaraf yang disebut sebagai neurotransmitter. Tapi dia fungsinya banyak banget, kayak di bagian pencernaan itu dia bertugas sebagai sistem imun, dia salah satu yang paling utama. Terus habis itu dia membantu pencernaan. Jadi bakteri-bakteri ini disebut sebagai bakteri baik. Gitu, makanya itu dia yang kita harus hati-hati kalau misalnya minum antibiotik. Antibiotik kan soalnya dia kan membunuh bakteri kan. Nah, antibiotik itu dia nggak bisa pilih-pilih yang dia bunuh cuman yang jahat doang gitu, nggak bisa. Dia tuh ngebunuh semua bakteri, termasuk bakteri-bakteri baiknya. Oke, jadi sebenarnya kebun bakteri ini nggak perlu dibasmi dong, Dok? Justru harus kita lestarikan. Harus kita perbanyak jumlahnya. Oh gitu ya? Sebisa mungkin. Jadi kita harus jaga kesuburan dari si kebun bakteri ini. Tapi gimana caranya, Mas? Caranya sebenarnya gini sih, bakteri kita berempat di sini ya, Uja, Aja apa Aja? Takut selasik gua kalau misalnya. Jadi kita nih kalau misalnya lagi lapar, misalnya kita bertiga sama-sama belum makan dari pagi, mungkin besar sekali kemungkinannya kita sekarang pada saat kepingin makan, kita kepingin makannya berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya saya salad keren banget bro. nggak mau jelek banget. Mungkin kalau misalnya Aca mungkin nasi padang, soalnya orang Padang kan ya tuh gitu, beda-beda lah gitu. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Karena itu sebenarnya adalah permintaan dari bakteri kita. Jadi bakteri yang hidup itu akan bertumbuh dan berkembang di dalam perut kita. Itu bergantung, tipe dari bakterinya bergantung dengan makanan apa yang biasa kita makan. Kalau misalnya kita biasa makan makanan yang high fat, makanya bakteri yang tumbuh adalah bakteri-bakteri yang high fat, sehingga pada saat mereka butuh dikasih makan, dia akan ngirim sinyal otak kayak, gue mau makan santan dong. Gitu. Jadi gimana caranya supaya melestarikan? Tentunya kita kepingin banget semuanya bakterinya tuh yang kita adalah bakteri sehat, yang punya banyak sekali keuntungan. Nah, makanya supaya punya banyak keuntungan, makanya yang masuk juga harus yang sehat-sehat. Misalnya yang tinggi gula harus jangan yang tinggi gula, harus yang tinggi serat, prebiotik itu adalah makanan dari si probiotik. Itu kayak bawang putih, terus habis itu yogurt kalau misalnya ada yang ini sekarang lagi kayak rame banget ya mengenai ultra processed food. Yogurt itu dia bukan ultra processed food ya, dia sama kayak butter, dia golongannya adalah processed food, jadi bukan yang ultra processed food. Dia proses sama kayak butter, sama kayak minyak, sama kayak olive oil dia gitu ya. Tahu tempe itu adalah prebiotik yang sangat baik. Jadi itu adalah makanya kasihlah makanan bakteri-bakteri di dalam tubuh kita dengan makan makanan yang baik. Makanya supaya ini kata-kata sambung. Supaya bakteri yang hidup di tubuh kita adalah bakteri baik semua yang mempunyai banyak keuntungan. Oh gitu. Ngomong soal yogurt. Ini tempat mana yogurt nih? Nganggur aja nih. Mau diapain nih Mbak Wina? Mau diapain nih? Ganggurin aja apa gimana? Boleh. Ada yang mau nggak yogurt? Kita mau bagi-bagi dulu ya. Kita bagi-bagi dulu di sini. Silahkan nih. Mau diambil? Oke. Aku ambil beberapa ya. Silahkan dibagikan nih, Adek. Kita bagi-bagiin. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kita ambil bagi-bagi aja. Silahkan diambil. Silahkan dibagi dengan rata. Maaf. Aduh, maafkan.
lihat teman-teman makan dan cobain kenapa ya namanya? Oke, nah nih, tadi kan dari sampai bahwa memang yogurt itu pertama dia memiliki probiotik, yaitu bakteri baik yang tentunya sangat baik bagi kebun bakteri dan membantu pencernaan. Nah, tapi dari Cimory ketika kami mendevelop Cimory yogurt stick ini, kami memang sedang berpikir nih gimana kami bisa membantu ibu-ibu dan juga orang tua untuk memberikan cemilan yang lebih sehat dibandingkan dengan cemilan yang sekarang beredar. Karena kita tahu tadi yang disampaikan juga bahwa sekarang cemilan yang sering dikonsumsi anak-anak kita itu kebanyakan yang mengandung processed food atau yang minuman yang warna-warni atau cemilan jajanan yang kita itu tidak tahu kandungan gizinya apa dan prosesnya itu seperti apa. Nah, harapannya Cimory Yogurt Stick ini bisa menjadi pilihan yang lebih sehat bagi ibu-ibu sekalian. Nah, selain itu ketika kita buat produk ini, kita melakukan produk test yang sangat panjang. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak itu sangat susah ya mengkonsumsi makanan yang sehat. Biasa ibunya mau ngasih karena